Perkenalkan Lur, nama saya Iceng. Dengan quotes hari ini, Anda mau sukses? Contohlah babi ngepet. Dia tetap bekerja secara diam-diam di saat orang lain tertidur pulas. Sesuai request dari kalian, kali ini kita akan mengelor film bergenre horor, yaitu Drag Me to Hell tahun 2009. Film besutan sutradara Sam Raimi yang sangat terkenal ini pasti sinematografinya menarik ya kan, dan banyak scene-scene yang ngezoom ciri khas Sam Raimi gitu lur, kayak Spider-Man atau Doctor Strange. Drag Me to Hell mengisahkan tentang seorang pegawai bank yang dikutuk oleh nasabahnya gara-gara tidak bisa membayar KPR rumah. Pegawai itu pun melakukan berbagai macam cara melepas kutukan tersebut. Namun dia hanya memiliki waktu 3 hari saja sebelum iblis menjemputnya. Seperti apakah kehororan film yang tidak biasa ini? Langsung aja kita ke pertanyaan terkutuk dari dulurku, Mas pakai celana. Ya masa Anda kancutan doang, kan nggak mungkin dong. Cak, kalau kita masak air perlu dibalik bolak nggak biar matangnya merata? Perlu. Otak Anda yang perlu dibolak-balik, mau nggak saya cahakan? Pada suatu sore di Pasadena, California, Amerika pada tahun 1969, sepasang suami istri bergegas meminta tolong ke rumah mbak-mbak cenayang bernama Shaun the Sheep, bukan dong, Shaun Sandena, karena anak mereka yang kita sebut saja Paijo mendengar suara-suara goib selama 3 hari berturut-turut. Setelah mencuri kalung perak milik seorang wanita Gypsy, Shaun pun mulai membaca mantra pengusir setan dan bayangan-bayangan aneh muncul di kaca rumahnya. Lalu tiba-tiba berhembus angin yang sangat-sangat kencang ke dalam ruangan. Santo Padre, te pedimos que bendigas a este niño enfermo. Paijo pun terpental ke lantai bawah dan untungnya dia masih sadar. Kedua orang tuanya pun segera turun untuk menolong anaknya. Akan tetapi ubin di sekitar Paijo tiba-tiba retak dan muncullah banyak tangan iblis yang menariknya ke dalam dimensi neraka. Shaun pun hanya bisa terbelalak melihat peristiwa tersebut dan dia mengatakan bahwa cepat atau lambat Shaun pasti akan bertemu kembali dengan iblis tersebut. Dan inilah seret aku ke neraka. Vamos a encontrar nuevamente. Así. Berlanjut ke tahun 2009, Christine adalah seorang mbak-mbak pegawai kredit sebuah bank di Los Angeles yang tinggal dengan pacarnya Clay, profesor psikologi di kampus terkemuka. Dalam hidupnya sekarang, Christine menghadapi beberapa problem, mulai dari pegawai baru bernama Stu di kantor yang lebih dilirik oleh bosnya Jim untuk menjadi asisten manajer karena Stu dianggap lebih mampu menentukan keputusan yang sulit. Juga ibu Clay yang tidak begitu menerimanya karena dianggap beda level. Hari itu setelah memberi hadiah koin langka untuk tambahan koleksi pacarnya Clay, Christine sempat mendengar ibu Clay yang merendahkan dirinya saat sedang menelpon dengan Clay. Do you remember the new guy? Well, I know he's new, but he's also quite aggressive. Lunch and I'm collecting some papers. Oh, the one from the farm? You can't be playing around with little girls off you're the really gonna farm. Pada suatu siang, Christine kedatangan nasabah senior yang sudah sakit-sakitan dengan kuku mengerikan bernama Sylvia Ganus. Dia meminta perpanjangan waktu cicilan pinjamannya yang sudah jatuh tempo, dan bank juga sudah mengirimkan surat perintah penyitaan aset rumahnya yang telah dihuni Sylvia selama lebih dari 30 tahun. Melihat si mbah yang terus mengiba-iba, Christine pun merasa kasihan dan mencoba berkonsultasi dengan Jim. Namun sayangnya bank sudah pernah memberi 2 kali keringanan cicilan KPR, dan jika mengacu dengan peraturan perusahaan, sudah seharusnya rumah Sylvia memang akan disita oleh bank. Di lain sisi, Jim memberi kebebasan kepada Christine untuk memilih karena menurutnya ini adalah keputusan yang sulit. Mendengar itu, Christine pun yakin sekaranglah kesempatan untuk mengambil hati bosnya agar bisa naik jabatan ke asisten manajer. Dengan terpaksa dan sangat meminta maaf, Christine pun mengatakan ke Sylvia jika bank tidak bisa memberi keringanan lagi dan
dan rumahnya akan tetap disita. Sylvia pun sangat mengiba-iba, bahkan sampai berlutut dan mencium rok Christine. I beg you. Let go, Purity! I beg you, and you shame me. Sontak Christine pun langsung memanggil satpam. Semua orang di sana mulai menatap ke Sylvia yang merasa dipermalukan oleh Christine di depan orang banyak. Padahal jelas-jelas si mbah-mbah sendiri yang membuat Christine gak nyaman, ya kan Lur? Lalu ketika satpam akan membawa pergi Sylvia, tiba-tiba Mrs. Ganesh. setelah kejadian itu, Jim pun langsung menempatkan Christine sebagai kandidat utama asisten manajer. Namun ketika Christine akan pulang, dia pun terkejut melihat mobil kuning Sylvia yang parkir tepat di depan mobilnya. Lalu saat Christine masuk ke dalam mobil, sumpah ini nenek udah kayak mak lampir Lur. Christine pun menendangnya keluar dan langsung mengunci mobilnya. Tapi tiba-tiba dengan brutalnya Sylvia memecahkan kaca mobil Christine dengan batu parkiran lalu menyeretnya keluar. Namun anehnya Lur, alih-alih menyerang Christine, Sylvia hanya mencopot kancing lengan bajunya dan memberikan jampe-jampe. Lalu dia pun menyebut nama Lamia dan Mbah Sylvia mengatakan bahwa nantinya Christine lah yang akan datang memohon-mohon kepadanya. Soon it will be you who comes begging to me. Setelah itu Christine pun sempat pingsan dan ketika dia terbangun Sylvia telah pergi dari sana. Tak lama kemudian polisi pun memenuhi TKP untuk mengusut kejadian janggal tersebut. Malam harinya setelah makan bersama Clay, Christine yang masih ketakutan dengan insiden tadi akhirnya konsul ke seorang dukun perindapan peramal masa depan bernama Ram. Jelas sebagai profesor psikologi, Clay sama sekali tidak percaya tahayul seperti itu. Apalagi Ram meminta $60 untuk jasa ramalannya. Setelah itu Ram memegang tangan Christine dan dia bisa mengetahui hal-hal tentang Christine, mulai dari pekerjaannya yang berhubungan dengan uang, hobi makan seblak Rafael, sampai kancing bajunya yang direbut Mbah Sylvia. Lalu tiba-tiba angin berhembus kencang, pajangan kaca retak perlahan-lahan, dan yang terjadi, But something's been taken from you. A button. Ram pun langsung menghentikan penglihatannya dan akan mengembalikan uang biaya ramalan tadi. Lalu meminta Christine juga Clay pulang dengan alasan capek karena sudah malam. Tapi sebelum mereka pergi, Ram sempat mengatakan bahwa Christine telah dikutuk oleh seseorang dan roh jahat itu akan mendatanginya. I think that's enough for tonight. A dark spirit has come upon you. Perhaps someone has cursed you. Di jalan pulang, Clay pun yakin jika Ram adalah dukun gadungan yang memang lagi hoki aja bisa nebak kondisi Christine, ya kan? Apalagi Ram tidak benar-benar mengembalikan uang ramalan dan juga memberikan kartu namanya, yang menurut Clay agar mereka datang lagi untuk membayar konsultasi berikutnya. Sesampainya di rumah, Clay pun pergi lagi untuk mengurus mobil Christine yang harus diderek, sedangkan Christine lanjut bekerja sambil masak. Namun tiba-tiba terdengar suara derit kayu di lantai atas, juga pintu gerbang yang berayun-ayun terkena angin. Sampai akhirnya Clay yang pulang pun terkejoet melihat luka di bibir Christine dan kondisi listrik rumah yang mati. Awalnya Clay mengira Sylvia berani datang ke rumah untuk menyerang, tapi Christine mengatakan bahwa tidak ada orang selain dirinya di rumah dan yang terjadi tadi hanyalah hal-hal janggal saja. Clay pun menganggap Christine mengalami kepanikan setelah insiden di parkiran mobil.
Untuk mengganti suasana, Clay pun mengajak Christine healing jalan-jalan ke villa puncak di hari Sabtu. Of course it was her. It had to be her. No, Clay, it wasn't anyone. Her being attacked earlier in the day. Yeah, classic symptoms. Could take a little trip Saturday, get on to Santa Barbara. Namun teror yang dialami Christine belum berakhir, Lur. Ketika dia sudah tertidur pulas, Christine pun terbangun karena ada seonggok lalat yang masuk ke mulutnya. Lalu, tiba-tiba untung cuma mimpi dong. Dan Clay pun langsung menenangkan cememeunya. Keesokan harinya di kantor, ketika sedang mengajari Stu tentang prosedur pinjaman kredit, Christine terganggu dengan ketukan jari Stu yang berubah persis seperti jari-jari Mbah Sylvia. Dan Christine pun langsung mengusir Stu. Lalu tiba-tiba darah menetes dari hidung Christine dan yang terjadi, You built my desk! Christine pun segera pergi dari kantor. Sementara itu terlihat Stu yang mengambil berkas-berkas dari meja Christine. Karena sudah mumet dengan segala keanehan yang dia alami, Christine pun memutuskan pergi ke rumah Sylvia untuk membantunya memperoleh kembali rumahnya. Namun ternyata apa, Lur? Sylvia sudah meninggoy dan di sana sedang diadakan acara kumpul-kumpul orang Gypsy yang anehnya lebih ke arah party-party. Tidak ada suasana duka sama sekali, Lur. Saking terkejutnya melihat foto si Mbah, tanpa sengaja Christine jatuh ke jasad Sylvia dan setelah itu Christine menjelaskan semua kejadian yang dia alami ke Dukun Ram, termasuk ketika Sylvia membacakan jampe-jampe ke kancing Christine. Menurut Ram, kutukan itu berasal dari iblis bernama Lamia atau iblis kambing hitam, dan hanya bisa dibangkitkan oleh orang-orang Gypsy yang belajar sihir ilmu hitam. Fix Mbak Sylvia ini mak lampir ya kan, Lur? Setelah itu Ram pun menjelaskan bahwa Lamia akan menghukum korbannya selama 3 hari dan selanjutnya akan menyeret pemilik benda yang dikutuk ke dalam neraka. Dalam kasus Christine, benda yang telah dikutuk adalah kancing bajunya, ya kan? Ram mengatakan meskipun kancing tersebut dihancurkan, pemiliknya tetaplah Christine. Dan salah satu cara mengusir Lamia adalah melakukan tumbal hewan. Namun Christine menolak karena dia seorang vegetarian yang tidak tega membunuh hewan apapun. He's the Lamia, only summoned by Gypsy darkest deeds. What if I just burn it? The simplest way would be a blood a chicken perhaps. No way! I'm a vegetarian. I don't go around killing animals. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Christine mengalami kejadian gaib. Terdengar pintu besi yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tapi kali ini lebih mengerikan karena Christine sempat melihat bayangan iblis Lamia. Christine pun mengunci pintu kamarnya dan segera menelpon Clay. Namun anehnya baterai HP-nya tersedot habis dengan cepat. Lalu yang terjadi, setelah mengalami kejadian mengerikan itu, Christine terpaksa membunuh kucing peliharaannya sendiri sebagai tumbal untuk mengusir Lamia. Tak lama kemudian ketika Christine selesai mengubur kucingnya, Clay pun tiba di rumah dan mengajaknya makan malam bersama ortunya di rumah. Seperti yang sudah kalian tahu, Lur, kedua orang tua Clay, sebut saja Tukiem dan Tukiman ya, adalah keluarga sultan dan ibunya tidak begitu menyukai Christine sebagai anak seorang petani yang dulunya tinggal di peternakan. Sesampainya di sana, Christine memberikan kue buatannya ke Tukiem dan mereka semua makan malam bersama. Pada awalnya keadaan agak awkward karena Christine ditanya macam-macam mulai dari pekerjaannya sampai tentang orang tuanya. Christine pun jujur menceritakan bahwa ayahnya sudah meninggal, sementara ibunya yang kecanduan alkohol lebih memilih hidup sendiri di peternakan.
Tu Kiem pun senang melihat Christine yang berani jujur tentang ibunya, juga kuat menjalani hidup sebagai tulang punggung keluarga, menafkahi sang ibu. Suasana tegang pun mulai mencair, Christine juga mulai enjoy ngobrolnya, dan terlihat kedua ortu Clay yang mulai menaruh hati kepada Christine. Akan tetapi kejadian gaib kembali muncul ketika pelayan rumah membagikan kue dari Christine yang sudah dipotong-potong. Tiba-tiba muncul seonggok mata dari dalam kue Christine. Bukan itu aja lur, lalat yang masuk ke tubuh Christine akhirnya keluar dan terbang-terbang di meja makan. Setelah itu pintu di ruangan tersebut juga digedor-gedor sangat keras oleh Lamia, dan hanya Christine saja yang mendengarnya. Suasana pun berubah 180 derajat dan kedua ortu Clay menganggap Christine sakit jiwa. Dari sana Christine pun buru-buru kabur kembali menemui Ram dan menjelaskan jika Lamia tetap kembali meskipun dia sudah menumbalkan kucingnya. Ram pun mengatakan Lamia adalah makhluk kuat yang susah diusir, dan karena besok adalah hari ketiga alias hari terakhir siksaan Lamia, itu artinya jiwa Christine akan ditarik ke neraka di keesokan harinya atau hari keempat lur. Ram pun menyarankan Christine menemui seorang dukun senior yang bisa mencegah Lamia, namun resikonya besar dan biayanya juga tidak tanggung-tanggung, yaitu $10.000 atau di tahun 2009 kira-kira sebesar 119 juta rupiah lah yang harus diberikan esok hari. The woman who can help us, at great risk, $1,000. Tomorrow is the third day. We'll come for you. We can't let that happen. Christine pun muter otak untuk bisa mendapatkan $10.000. Dia pun menanyakan promosi jabatan kepada bosnya Jim dengan alasan untuk membantu saudaranya yang sakit. Tapi sayangnya Jim telah memberikan jabatan asisten manajer kepada Stu. Bukan karena insiden muntah darah sebelumnya lur, tapi memang proyek yang dikerjakan Christine telah gagal. Setelah itu untuk mendapat $10.000, Christine pun terpaksa mengumpulkan barang-barang di rumahnya untuk dijual ke tukang loak. Tapi ketika sedang mengambil barang-barang di gudang, tiba-tiba Christine pun langsung menjual semua barangnya ke tukang loak, tapi dia hanya mendapatkan $3.800 saja. Masih kurang banyak banget lur. Karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Christine hanya menangisi keadaannya sambil makan es krim di rumah. Sampai akhirnya Clay datang dan mengatakan hal yang sangat di luar ekspektasi, bahwa meskipun dia tidak percaya dukun, ternyata biaya konsultasi ke wanita dukun sebesar $10.000 telah dibayarkan oleh Clay. Karena dia sangat mencintai Christine dan ingin pacarnya itu cepat kembali normal. Mendengar itu Christine pun terharu dan langsung memeluknya. Karena jika Lamia masih belum diusir, setelah hari ketiga Lamia akan menyeret Christine ke dalam neraka. I don't know what I believe in anymore. I know how important this is causing. I paid Ron John. What? You're kidding me. I remember the promise the night I fell in love with you. Gak pakai lama, saat itu juga mereka berdua pergi ke rumah sang dukun yang ternyata tak lain tak bukan adalah Saun Sandena, paranormal yang gagal mengusir Lamia dari Paijo pada tahun 1969. Tapi syarat utamanya hanya Christine yang boleh masuk ke dalam rumah, sedangkan Clay tetap menunggu di mobil. Christine pun dibawa ke ruangan tempat Paijo ditarik ke neraka, dan asisten Saun bernama Milos telah menyiapkan wedus atau kambing ya, yang nantinya Lamia akan dipaksa masuk ke hewan tersebut dan akan disembelih. Sebelum prosesi dimulai, Saun menjelaskan jika saat dirinya dirasuki oleh roh nanti, Christine harus menempelkan tangan Saun ke kambing untuk mentransfer Lamia. Mereka semua pun mulai membaca mantra-mantra memanggil Lamia. Lalu tiba-tiba angin berhembus, diikuti oleh hantu-hantu lain yang muncul mengerubungi mereka. Saun pun langsung mengusir setan-setan tersesat tersebut. Lalu seketika ruangan terasa sunyi. Kemudian terdengar gemuruh yang sangat kencang. Sampai akhirnya sang Lamia pun datang merasuki Saun Sandena. The soul of which we will feast
Sayangnya Milos gagal memotong kambing dan malah tergigit. Lamia pun langsung berpindah ke Milos, sementara Ram mencoba mengusirnya, tapi kemampuan dukunnya masih kurang kuat. Setelah itu Lamia pun akan menyerang Christine dan sempat melepehkan bangkai kucing peliharaannya. Ram pun menyadarkan Shaun untuk segera mengusir Lamia, dan yang terjadi... Naasnya setelah kejadian itu, Shaun langsung meninggal dunia. Namun di lain sisi Ram menjelaskan bahwa Lamia hanya sebatas diusir, bukan dihancurkan, karena kambing tidak berhasil disembelih. Ram pun menjelaskan satu jalan terakhir yang terlarang, yaitu memberikan kancing terkutuk itu pada orang lain, yang mana akan memindahkan kutukannya dari Christine ke si penerima kancing. Dan orang itulah yang akan diseret ke neraka oleh Lamia. Make a gift of it, and you've given the curse away. I saw her get rid of the thing. You saw it is all. Di perjalanan pulang, Christine dan Klee sempat hampir menabrak bayangan Sylvia, yang ternyata itu adalah seorang kakek-kakek, dan dia memaki-maki mereka berdua yang akan terbakar di neraka. Karena tadi ngerem mendadak, tas Christine sempat jatuh di mobil beserta berkas-berkas milik Klee. Sesampainya di rumah, Christine pun mencari amplop berisi kancing terkutuk di tasnya, yang alhamdulillahnya amplopnya ketemu di antara berkas-berkas yang berserakan milik Klee. Sesuai rencana, mereka pun akan jalan-jalan ke villa. Christine meminta Klee untuk ketemuan di stasiun besok pagi, karena ada keperluan penting yang Christine harus selesaikan. It was in my purse. I just had it. Oh my god. It's better if I meet you at the state. Thing I've got to do on the way. Malam itu, Christine nongkrong di kafe untuk mencari korban dan sempat ingin memberikan kancingnya ke seorang kakek sakit-sakitan. Namun akhirnya dia mengurungkan niat karena merasa iba melihat istrinya yang sedang menemani. Lalu Christine pun menelpon Stu untuk memintanya bertemu di kafe saat itu juga, atau dia akan mengadu ke bosnya Jim, karena Christine tahu proyeknya gagal akibat Stu yang sengaja mengoprek-oprek berkasnya secara diam-diam. Nggak pakai lama, Stu pun buru-buru ke kafe. Tapi meskipun Stu adalah karyawan brengkes yang haus jabatan dan suka menjilat, Christine tidak sampai hati menyerahkan kutukan itu kepada Stu. Now this gift that I come your prop, you'll be the owner, all right? Just leave. Thank you so much, Christine. Forget it. Christine pun bingung harus memberikan kancing terkutuknya ke siapa, sampai akhirnya dia melihat berita duka Sylvia berikut lokasi kuburannya. Dari sana Christine langsung menemui Ram dan bertanya tentang niatannya mengembalikan kutukan itu kepada Sylvia langsung ke kuburannya. Setelah Ram mengatakan jika kutukan bisa diteruskan ke orang mati, nggak pakai lama Christine langsung OTW ke kuburan Sylvia. Tapi jangan harap perjalanan Anda akan mudah, Christine. Oh, I'll do better than that. I'll shove it down her goddamn... Yes, I do believe you can give the curse to someone who has... Sesampainya di kuburan, di tengah derasnya badai, Christine pun menggali kuburan Sylvia sendirian, membongkar peti matinya, lalu menyelipkan amplop kancing itu di tangan mayat Sylvia. Namun, yang terjadi... You're gonna take this thing! Loh, bisa-bisanya masih gerak dong mayatnya. Christine pun membuka mulut Sylvia dengan sekop dan menyatakan sumpah bahwa amplop kancing itu telah diberikan ke Sylvia. Goodbye. Sylvia, Spanish! Hujan pun semakin deras dan air memenuhi liang lahat. Christine berusaha keluar dari sana, tapi tiba-tiba mayat Sylvia muncul ke permukaan dan seakan-akan Christine ditarik ke dalam sana sampai akhirnya.
Keesokan harinya setelah mandi, Christine mendapat pesan suara dari Jim yang mengatakan jika dia sudah mengetahui kecurangan Stu yang mengubah-ubah berkas hingga proyek Christine gagal. Sudah pasti Stu pun langsung dipecat dan akhirnya Christine mendapat posisi sebagai asisten manajer. Kutukan sudah hilang, dapat promosi jabatan pula, happy ending ya kan? Christine juga sudah dandan cantik untuk menemui Clay di stasiun dan akan jalan-jalan sesuai rencana mereka. Christine pun berterima kasih kepada Clay karena selama ini dia sudah mempercayainya. Selain itu, Christine juga memberitahu dosanya bahwa sebenarnya dia bisa memberi perpanjangan kredit untuk Mbah Sylvia, tapi dia tidak mau melakukannya. Lalu betapa terkejutnya Christine ketika Clay memberikan amplop yang dicari-cari ketika tasnya jatuh di mobil. Ya, itu adalah amplop berisi kancing terkutuk. Found this car. I thought maybe you could sew back on. Ternyata amplop yang Christine ambil di antara berkas-berkas berisi koin langka yang diberikannya untuk Clay di awal film, Lur. Ingat kan? Itu artinya semua yang dia lakukan untuk mengusir kutukan hanyalah sia-sia. Christine pun histeris melihat kancing tersebut dan saking ketakutannya dia pun terjatuh di atas rel tepat saat kereta akan melintas. Lalu tiba-tiba Buyar, pesan moralnya apa, Lur? Berhati-hatilah untuk bersikap dengan orang lain karena kalian tidak pernah tahu apa yang bisa diperbuat oleh orang itu ya kan? Siapa tahu lagi enak-enak ngopi malam-malam, ada Panaspati datang. Ya, nah lu, gimana? Assalamualaikum.